Oke, perkenalkan nama gua Dika, umur gua 26 tahun. Nama gue Rian, usia gue 32 tahun. Ada sih satu bener-bener yang menurut gua itu menyakitkan banget ya, dan bener-bener kayak menyayat hati. Jadi pas gua kelas 1 SD, bokap gua bener-bener kayak ninggalin gua tanpa alasan apapun. Kayak pas gua udah gede, pas gua pesantren, gua ngerasa kayak gue tuh pengen ketemu banget sama bokap gua. Terus pas gua samperin ke Jakarta sama saudara gua, bokap gua nyuruh gua balik dan gak nemuin gue sama sekali. Itu menurut gua hal yang paling bener-bener menyakitkan dalam hidup, dan selama ini gua nggak pernah cerita sama siapapun. Sama mama justru malah aku dimarahin sama mama. Karena ngapain lu nyamperin bokap lu ya, emang bener-bener kayak ninggalin kita semua gitu tanpa alasan apapun. Pas gua kelas 1 SMA, dia tiba-tiba datang ke rumah dengan keadaan dia yang udah kurus kering. Dan pas nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian, dia masuk sel. Dia datang mungkin kayak ada firasat gitu loh. Ada firasat itu kalau misalkan kayak dia tuh pengen berpisah gitu dengan anak-anaknya. Dia masuk sel itu sampai masuk ke sel yang bener-bener kacau kalau menurut gua, di Nusa Kambangan. Nah, sekarang gua nggak tahu kabarnya kayak gimana bokap gua. Mungkin keadaannya aku pas gua datang kelas 1, pas dia datang ke rumah kelas 1 SMA, dia keadaannya udah tua banget, udah beruban semua, bener-bener badannya kurus banget. Dan dia pun kaget liat gue yang keadaan gue udah gede. Sedangkan dia tuh ninggalin gue pas gue lagi masih kelas 1 SD. Enggak, karena gue gak mau ngeliat bokap gue lagi. Menurut gue bokap gue parah banget. Maksudnya kayak memperlakukan anaknya sampai sebegitunya gitu. Padahal ini anaknya sendiri loh. Anaknya tuh sampai kayak bela-belain dari rumah ke Jakarta pengen ketemu sama dia. Maksudnya kayak kangen, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen sharing. Makanya kalau misalkan kayak gue lagi ada konflik sama mama pun, kayak gue ada pengen cerita sama bokap gitu loh. Sebenarnya kayak gue tuh nggak betah di pesantren, makanya adanya gue kayak datang ke Jakarta, gue pengen cerita nih sama bokap gue. Ternyata bokap gue begitu ngusir gue gitu aja. Dan gue nggak datang ke rumahnya, gue nunggu di tempat makan saudara gue yang datengin ke rumah bokap gue. Terus kayak bokap gue nyuruh gue balik gitu aja. Dan gue nggak ngeliat mukanya, nggak sekali. Itu menurut gue hal yang paling menyakitkan sih sampai sekarang. Ya menurut gue bokap gue jahat sih ya. Maksudnya kayak ya dengan keadaan gue sekarang, dengan keadaan gue sama bokap sambung gue, kayak menurut gue sekarang tuh gimana ya, gue kayak gue ngerasa kayak gue diperlakukan sebagai anak sama bokap sambung gue. Gue ngerasain kayak di posisi sama bokap kandung gue sendiri tuh, kayak memang dia bener-bener kayak nyayangin gue banget, kayak sayang banget sama gue pas gue lagi kecil. Tapi kenapa pas gue kelas 2 MTS, pas gue pesantren, kenapa dia ngusir gue gitu aja gitu. Menurut gue itu hal yang paling bener-bener gue nyakitin banget sih. Sampai kayak nyokap gue pun, ya udah lu ngapain harus ketemu sama bokap lu yang bener-bener kayak ninggalin kita semua gitu. Lu kenapa ninggalin kita semua dengan tanpa alasan yang jelas, sedangkan kayak kita tuh butuh elu gitu. Apalagi dengan keadaan nyokap gue yang habis ngelahirin adik gue. Jadi kayak bener-bener nyokap gue langsung pas ditinggalin sama bokap gue, kayak langsung kerja gitu. Jadi gue gak pernah diurusin sama nyokap gue sibuk kerja. Kayak susah kali ya buat maafin ya. Ya mungkin maafin ya, dia juga bokap gue juga. Kalau misalkan gak ada bokap gue juga gak ada gue gitu. Tapi ya kalau buat gabung kembali kayaknya ya udah gitu, enggak kayaknya. Kayak masih mending gue fokus buat ngebahagiain nyokap gue aja. Kehilangan anak. Maksudnya anak gue meninggal, anak pertama gue meninggal. Gue nikah, terus gue pikir itu kan ya udah nikah terus gampang aja gitu punya anak. Ternyata nggak segampang itu gitu loh. Sampai akhirnya gue 2 tahun tuh kosong. Terus sampai akhirnya pas
Allah kasih ada, ternyata ya Allah lebih sayang gitu, Allah ambil. Dalam kandungan 8 bulan. Rasanya? Hancur lah, hancur banget. Itu salah satu apa ya? Ya hancur banget lah. Selama gue hidup belum pernah ngerasain kehilangan yang sampai sebegitunya, baru itu gue ngerasain. Dan di situ gue kepukul dan jadi ngerasa, oh begini loh ya jadi orang tua tuh. Langsung keinget sama dosa-dosa gue sama orang tua aja gitu. Gue bukan anak yang berbakti gitu sama orang tua. Ya gitu, nggak dikabarin tuh, nggak dikasih tahu gitu orang ada apanya. Informasinya cuma harus sesar aja gitu. Nyampe sana tuh pas kan dianterin sama temen gue tuh ke rumah sakit. Pas nyampe di sana diingetin kan, wudu dulu nanti kan mau ngajanin anak gitu. Ternyata bukan ngajanin dia dengan kondisi bernyawa, ternyata tidak gitu. Sampai sana ternyata udah nggak ada. Istri gue koma 4 hari. Ya emang kondisinya drop banget, darah banyak hilang. Gue sana sini nyari nggak kuat gue, anjir. Gue ngebayangin bini gue soalnya itu parah. 4 hari bini gue nggak sadar, istri gue nggak sadar. 4 hari gue nyari, wah nggak bisa gue deh pak, jadi ya gitu, bini gue habis darah. Gue pontang-panting gue nyari stok darah itu ya. Wah anjir, gak bisa gue. Ya gue rumah sakit udah nggak bisa ngasih stok darah lagi. Pokoknya intinya gue harus cari lagi ke tempat lain gitu. Ya gue bingung lah, gue harus ngubungin siapa, kemana gitu, nggak dapetin itu. Sampai akhirnya ya tiba-tiba aja last minute itu ada gitu, dari entah gue lupa dari siapa waktu itu, dari siapanya gue lupa, karena emang udah kritis banget, udah pakai ya semualah, udah di ICU gitulah, udah ya emang udah nggak sadar gitu sampai ya bener-bener aja udah gitu. Dokter cuman bilang ditemenin aja pak, ini kalau bisa terus diajak komunikasi biar dia bisa balik gitu. Udah sulit memang, udah kritis, udah parah lah. Udah itu singkat cerita itu, pada saat itu juga gue nggak ngizinin semua keluarga, temen, kerabat semua buat datang jenguk. Gue nggak mau. Gue sampai ngomong ke security tuh, gue nggak nerima tamu siapapun itu, sekalipun keluarga, orang tua gue nggak nerima. Karena gue capek buat ngulangin lagi cerita yang itu gitu loh. Gue nggak mau itu jadi makin keiris lagi, gue nggak mau gitu. Dan ya udah singkat cerita, sampai akhirnya istri gue siuman sadar itu. Jadi itu selama istri gue di ICU itu gue sendiri, semua itu gue sendiri. Ya udah sampai akhirnya siuman, gue dipanggil masuk ke dalam. Yang keluar pertama dari mulut itu tangannya normal kan, tangannya lengkap kan. Dia ngomong, gue bingung ngomongnya gitu. Gue tahu kenyataannya, tapi gue harus bohong depan dia gitu. Dan gue nggak tahu nantinya bakal jadi apa ini kalau gue sampein itu pada saat itu gitu kan ke dia. Ya, tangannya normal kan, tangannya lengkap kan, gue bilang gitu. Boleh kan aku lihat? Ya udah nanti aja dulu, gue bilang, nanti aja liatnya nanti, gue bilang. Masih ada di ini inkubator, gue bilang itu. Karena kan emang belum waktunya, masih 8 bulan, gue bilang gitu. Tuh terus ditanyain tuh itu, kapan bisa lihat? Aku kan
ibunya gitu, masa nggak boleh lihat anak gitu kan. Iya nanti gue bilang gitu. Jadi gue terus bohong aja. Di setiap kali pertanyaan muncul dari istri gue tuh hancur. Oh gimana ya, gue tahu kenyataannya, gue harus bohong, gue harus berlaku baik depan dia, dan gue bilang semua baik-baik aja. Ya udah, dia percaya gitu sama apa yang gue sampein. Ya sampai akhirnya ya mau nggak mau itu harus gue sampaikan gitu kan. Sampai akhirnya dia udah benar-benar recovery, dia bisa apa namanya, dia bisa duduk lah gitu ya. Mobilisasi udah mulai enak lah mobilisasi gitu kan. Dia nagih lagi kan, mana kan gue sama bini gue namain Abira kan, mana Abira kok nggak dibawa ke sini gitu kan, pasti dia butuh nyusuin, butuh susu gitu kan. Gue keluar, gue bingung tuh di tengah jalan gitu, gue bingung gitu. Gue udah waktu ya pokoknya gue bingung lah di situ, bingung harus jawab apa gitu ya ke bini gue. Sampai akhirnya ya mau sepahit apapun emang gue harus sampein gitu. Akhirnya gue sampein, lu mau marah, lu mau apa terserah, gue bilang gitu. Abira tuh sebenarnya udah meninggal, gue bilang gitu. Ya abis gue, maksudnya dia juga nggak mungkin segala macam gitu, nggak mungkin kayak begitu, dia bilang gitu kan. Iya benar, udah nggak ada, bilang gitu. Ya sampai akhirnya nangis lah dia. Terus gimana keadaannya sekarang, gimana? Ya udah dimakamin, gue bilang gitu, udah dikuburin, gue bilang gitu. Ya marah-marah lah, kamu enak apa bisa ngelihat gitu wujudnya tuh gimana. Aku cuman ya sampai 8 bulan itu cuma ngerasain di perut doang, dia bilang gitu, nggak pernah ngelihat, nggak, ya gimana gitu kan. Cuma ngerasain ya pergerakannya doang gitu, sampai pada akhirnya sampai saat terakhir pun dia nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat ya wujudnya tuh kayak gimana gitu. Gue bilang ya udah, gue bilang ya terserah deh, lu mau marah mau gimana, emang itu kenyataannya, gue bilang gitu. Iya lu enak diulang lagi sama dia, lu masih bisa lihat wujudnya gitu loh. Gue cuman bisa ngerasain doang yang ada di perut gue, dia bilang gitu. Ya itu sih, terus ya itu ya jadi sempat jadi trauma juga gue buat punya anak. Setahun lebih. Maksudnya istri gue recovery-nya secara mental jauh lebih cepat. Gue yang takutnya tuh kejadiannya di istri guanya. Karena memang udah ada indikasi kayak begitu, nggak ada kemungkinan di yang keduanya bisa terjadi lagi. Gitu sih. Ya mungkin itu doa gue sih. Dua tahun gue berusaha. Ya awalnya kan gue kira punya anak semudah itu gitu ya. Tapi ternyata gak semudah itu gitu. Gue berusaha tuh cuman ya secara horizontal aja gitu. Ya ke dokter mana yang oke gue samperin, obat mana yang oke gue samperin gitu. Sampai akhirnya gue lupa gitu, kita hidup bergantungnya sama siapa gitu. Usaha gue cuman hanya sebatas ya horizontal aja gitu, gue nggak ada vertikalnya sama sekali gitu. Ya sampai akhirnya gue tahu satu doa gitu kan, dan itu terus yang gue ulang terus. Doanya memang pengen punya anak yang soleha, yang bisa nanti jadi syafaat buat orang tuanya di akhirat.
Dan Allah kasih itu gitu buat gue. Enggak, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi ya. Ya semoga itu emang bener jadi tabungan gue buat nanti. Dan semoga ya sabar deh nunggu. Sabar tungguin gitu. Maksudnya jangan sampai lupa gitu sama bukan orang tua lu gitu. Gue nggak bisa lah ngomong kalau soal ke istri gitu ya. Maksudnya Allah udah kasih gue jodoh, gue istri yang paling baik. Gue cuma bisa ngingetin aja buat orang lain di luar sana gitu ya. Kalau emang udah punya keluarga, ya tolong dijaga baik-baik. Allah tuh udah kasih yang terbaik buat kita. Ya terima kasih lo udah jadi istri yang luar biasa.